Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademik yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sektor perkebunan di Indonesia merupakan sektor penting dalam pendapatan devisa negara. Salah satu perkebunan yang memberi kontribusi besar adalah perkebunan kopi. Lokasi geografis Indonesia memang sangat cocok untuk menanam kopi karena iklim mikro ideal untuk pertumbuhan dan produksi kopi. Bahkan hingga saat ini, Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil produksi kopi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan berperan penting karena kontribusinya terhadap ekonomi negara. Langsung saja simak pembahasannya di bawah ini. Sejarah kopi Indonesia, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Kemlu, kopi pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh Belanda. Tepatnya pada era tanam paksa atau kultur stelsel sekitar tahun 1830 hingga 1870 silam. Awalnya, pohon-pohon kopi ini ditanam di sekitar wilayah kekuasaan mereka di Batavia. Namun, kopi kemudian dengan cepat mengekspansi produksi kopi ke wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Jenis kopi yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis Arabica dari Yaman. Sampai pada awal abad ke-20, perkebunan kopi di Indonesia mulai terserang hama yang hampir memusnahkan seluruh tanaman kopi jenis Arabica. Akhirnya, pemerintah penjajahan Belanda memutuskan untuk mengganti jenis kopi yang lebih kuat agar terhindar serangan hama, yaitu kopi Liberica dan Excelsa. Namun, tidak begitu lama keduanya juga terserang hama hingga pada akhirnya kopi Robusta menggantikan kopi Liberica. Saat itu Belanda mengembangkan infrastruktur untuk mempermudah perdagangan kopi. Tepatnya di Jawa Tengah terdapat jalur rel kereta api yang digunakan untuk mengangkut kopi, gula, merica, teh, dan tembakau kemudian diangkut dengan kapal laut. Kopi yang ditanam di Jawa Tengah umumnya adalah jenis kopi Arabica. Kopi Arabica diproduksi di kebun-kebun seperti Bondowoso, Jawa Timur. Sedangkan kopi Robusta di Jawa Timur banyak diproduksi di Kediri, Malang, dan Banyuwangi. Setelah kemerdekaan, banyak perkebunan kopi yang ditinggalkan kemudian diambil alih oleh pemerintah yang baru. Jejak kolonial, Rumah Sinder Perkebunan Kopi, PT PNIX, Asinan, Bawen. Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori perkebunan kopi yang memiliki sektor penting dalam mendapatkan devisa negara. Perkebunan tersebut tidak hanya mendominasi desa Asinan saja, melainkan beberapa tetangga desa seperti Desa Kandangan, Desa Manggis, Desa Balekambang, Desa Waren, Desa Mangkelang dan Desa Blondo. Jenis kopi yang ditanam adalah Robusta. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang, perkebunan kopi di Kecamatan Bawen masih aktif dengan produksinya. Makanya tidak heran, jika pemerintahan Hindia Belanda mewariskan itu semua kepada bangsa Indonesia, untuk diteruskan dikelola untuk bisa memenuhi pasar global dunia. Bahkan tidak hanya perkebunan kopi saja yang diwariskan kepada bangsa ini. Berbagai aset bangunan infrastruktur seperti bangunan jalan di perkebunan, untuk dipergunakan sebagai mobilisasi pengangkutan hasil panen, masih aktif hingga sampai sekarang. Selain meninggalkan infrastruktur jalan, pemerintahan Hindia Belanda juga membangun kantor administrasi, termasuk rumah dinas sinder dan gudang pengolahan. Hingga sampai sekarang masih terlihat bentuk bangunannya. Selain rumah sinder, pemerintah Hindia Belanda juga membangun fasilitas seperti sumber mata air lengkap dengan tempat penampungannya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagi para pegawai dan pekerja perkebunan. Secara keseluruhan, bangunan-bangunan tersebut masih berfungsi dengan semestinya hingga sampai sekarang. Nah, ini loh penampungannya. Bener. Pembuatannya tahun 1916. Nah, jadi dari Tokbong tadi
aliran air itu disalurkan ke sini lalu ditampung dan dialirkan lagi ke tiap rumah-rumah dinas. Ini angka tahunnya 1916. Nah, di situ ada rumah dinas. Bangunan rumah tersebut memiliki panjang kurang lebih 25 meter dan lebar 10 meter. Dan berdiri di atas fondasi dengan penataan batu alam yang tidak berpola. Fondasi rumah tersebut tidak sama dengan bangunan rumah zaman sekarang. Fondasi rumah tersebut lebih timbul dan sengaja diperlihatkan konstruksinya. Fondasi dengan konstruksi demikian merupakan ciri khas konstruksi bangunan Eropa. Seperti halnya dengan bangunan rumah pada umumnya di masa itu. Bangunan rumah Sinder memiliki teras bagian depan. Lebar teras tersebut separuh dari lebar luas bangunan keseluruhannya. Memiliki 4 tiang penyangga atap teras tersebut. Dinding bagian depan memiliki bentuk yang khas dengan bangunan-bangunan rumah di Eropa. Memiliki sudut membentuk segi 6 yang di dalamnya merupakan ruangan penerimaan tamu. Terpasang kusen lengkap dengan 2 daun pintu, yang berukuran lebar. Di antara pintu terdapat 2 pasang kusen jendela lengkap dengan 2 daun pintu jendelanya. Keberadaan jendela-jendela tersebut di sisi kanan dan di sisi kiri pintu utama. Di atas pintu utama, dan di atas kedua jendela tersebut, terdapat lubang berbentuk bujur sangkar, yang difungsikan untuk keluar masuknya angin yang disebut dengan ventilasi atau boven. Boven tersebut berjumlah 15 lubang dengan penempatan yang berbeda. 5 terpasang di atas pintu utama dan 5 di antaranya terpasang pada bagian kedua jendela tersebut. Deretan ruang penerimaan tamu. Terdapat sebuah tempat yang berbentuk kamar, yang diduga tempat untuk istirahat keluarga Sinder. Lengkap dengan superior berupa kusen lengkap dengan kedua daun jendela yang berukuran besar. Terdapat 1 kamar lagi, lebih tepatnya berada di belakang ruang penerimaan tamu. Kamar yang kedua ini tidak jauh beda dengan bangunan ruang kamar istirahat keluarga Sinder, memiliki ukuran yang sama. Hanya saja, superior yang terdapat pada kamar yang kedua ini, berada di deretan dinding samping kiri. Sama-sama memiliki superior berupa kusen lengkap dengan 2 daun jendelanya yang berukuran besar. Dengan dinding memanjang ke belakang, setiap ukuran yang sudah ditentukan, terdapat boven atau ventilasi. Karena kita tidak bisa eksplor masuk ke dalam gambaran pada umumnya, boven atau ventilasi tersebut menunjukkan bahwa ada ruangan di balik dinding tersebut. Entah itu ruangan kamar, ruang keluarga, atau ruang makan keluarga, atau ruangan kamar untuk tamu. Alasan kenapa bangunan kolonial sekelas arsitek Eropa identik dengan superior yang sangat lebar dan besar. Misalnya seperti pasangan kusen beserta daun pintu utama, pasangan kusen dan daun pintu jendela. Alasannya hanya 2 saja, yaitu supaya cahaya matahari pagi banyak yang masuk ke dalam ruangan dan angin beas keluar masuk saling bergantian. Sehingga kesannya, bangunan rumah tersebut terlihat sederhana tapi mewah. Jane pengen sekali masuk ke dalam nih. Cuma antara boleh dan tidaknya itu. Tapi bagus, masih terawat. Nah, kalau itu kantor administrasinya sekarang yang itu. Kalau ini rumah dinas.
ada septic tank zaman kolonial Belanda. Ternyata sudah, istilahnya kalau di Jawa dulu namanya kakus. Kalau septic tanknya masa kolonial seperti ini, jadi buang kotoran langsung masuk ke dalam. Ini ada replika telapak kaki dua, kanan kiri. Nah, ini setiap ruangan pasti ada bopen. Bopen itu adalah ventilasi untuk keluar masuknya angin. Bahkan temboknya pun itu tidak seperti tembok-tembok zaman sekarang, lebih tebal. Itu tembok, terus ada gaun atau daun jendela itu. Daun jendela itu posisinya di tengah. Jadi temboknya itu masih setengah lagi yang selebar ini. Coba kita dekatkan. Nah. Dan setiap ruangan ada. Kalau yang belakang itu pasti kamar mandi, dapur. Terus ini kamar karena kelihatan sekatnya ini. Oh bener, kamarnya ada tembusannya. Kamarnya bertembusan, ada tembusannya lah itu loh. Cuma kita tidak bisa masuk. Kamarnya keren, banyak kamarnya. Dan jendela itu kenapa mesti besar? Karena orang Belanda kalau membangun sebuah bangunan rumah itu pasti di pelatarannya itu lebar. Terus dari jendela itu juga besar-besar. Daun pintu 2 kebanyakan seperti itu dan mesti tinggi. Dan banyak celah di mana angin itu bisa masuk ke dalam rumah. Dan angin atau bau atau hawa panas yang keluar dari rumah itu bisa bergantian. Yang di dalam rumah bisa berganti keluar. Selalu ada ventilasi kecil-kecil. Itu bopen. Dan banyak jendela yang besar itu memanfaatkan supaya sinar matahari itu masuk ke dalam ruangan. Makanya orang-orang zaman dahulu itu jarang sakit. Padahal keadaan sekarang dengan zaman dahulu itu jelas berbeda. Nah, bagian depan pun biasanya itu melingkar. Kalau tidak melingkar ya ini segi 6 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 segi 8. Tapi di dalam ruangan ini ada selanya lagi. Dalam arti ada selanya, tetap berbentuk segi 8 tapi menuju ke ruangan-ruangan tertentu. Nah, ini ruang kamar utama yang ini. Yang ini kamar utama. Pohon kelengkeng lumayan gede loh. Yuk Kang yuk.
Kang, yuk.